Ini dia, info terkini Widya. Indonesia lawan Korea di mana kan? Indonesia lawan Korea. Sekarang nonton Indonesia lawan Korea. Argentina. Sekarang kan Argentina. Sudah lihat tayangan tadi? Itu tadi presiden dan cucunya, Jan Etes, diwawancarai wartawan. Usai pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina beberapa hari yang lalu. Di sebelahnya ada Menpora Mas Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Sempat memperhatikan siapa yang di belakang. Lihat nggak? Yang belum lihat, coba putar ulang. Mengapa Menhan Pak Prabowo Subianto berdiri jauh di belakang? Adakah sebuah pertanda? Adakah sinyal? Adakah pesan yang mau dikirimkan? Pak Jokowi juga mengajak Etes saat diwawancarai wartawan. Bisa jadi itu pertanda jika Pak Jokowi tidak merestui Pak Prabowo. Kalau memang tidak diizinkan ikut dalam jumpa pers, mengapa Pak Prabowo tidak menunggu di tempat lain ya? Ya karena sesaat setelah pertandingan usai, wajar seorang menteri menyertai presiden hingga ke mobil dinasnya. Lalu waktu dimintai wawancara, Pak Prabowo bisa mendampinginya. Kalau tidak mendampingi, bukankah itu dihentikan oleh Pas Pampres? Apakah Pas Pampres tanpa perintah bebas melakukannya? Pasti tidak. Sebelumnya sudah ada arahan siapa yang bakal menyertai presiden ke stadion, siapa yang mendampingi waktu wawancara. Bahkan tempat duduknya juga diatur. Pak Prabowo tidak menjauh. Akibatnya ketika tayangan itu muncul, malah terlihat nelongso, nungguin di belakang. Itu jelas mau Pak Prabowo sendiri yang berharap bisa mendampingi. Lalu juga dipersilahkan oleh Pak Jokowi ikut menjawab. Bisa jadi ada yang juga bilang kenapa Pak Ganjar tidak ikut duduk mendampingi di kursi VVIP. Bagi yang paham ketaatan konstitusi pasti tahu Pak Ganjar tidak bisa menyertai RI1 di tribun utama waktu pertandingan. Pak Ganjar mengunggah dirinya menonton bola dengan beberapa politisi. Bukan di stadion, melainkan melalui televisi. Ditulisnya sebagai penonton yang kalah war tiket, alias gagal mendapatkan tiket nonton bola. Meski jadi capres PDI Perjuangan, meski gubernur Jawa Tengah, meski satu partai dengan presiden menunjukkan tidak mendapatkan perlakuan berbeda. Sepanjang belum resmi capres dalam arti sudah didaftarkan dan ditetapkan oleh KPU, Pak Ganjar masih bakal capres dan itu bukan jabatan. Pak Jokowi akan membiarkan menghadapi ujian-ujiannya sendiri. Berbeda jika ada acara di Jawa Tengah atau acara di PDI Perjuangan. Pasti menempati tempat duduk yang tidak jauh dari presiden. Makanya sebagai masyarakat kita harus jeli. Bisa membedakan saat ini memang jabatan resminya bagi masyarakat Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Di internal PDI Perjuangan sekarang sudah sebagai capres, maka mendapat tempat dekat dengan presiden. Itu ada protokolernya tersendiri. Sebelum ditetapkan sebagai bakal capres, waktu HUT PDI Perjuangan ke-50 tahun, banyak yang menyebut pria asal Karanganyar itu diabaikan, tidak dihiraukan, serta hinaan lainnya. Termasuk tumpeng HUT PDI Perjuangan tidak diberikan pada Pak Ganjar. Publik, apalagi orang yang tidak suka dengan Pak Ganjar, melihatnya sebagai orang yang tidak dianggap. Peluang dicapreskan PDI Perjuangan kemudian dipertanyakan. Ternyata kenyataannya berbeda. Kalau yang tahu aturan protokoler, baik secara kepartean maupun protokoler kenegaraan, akan paham kapan ditempatkan di depan dan kapan tidak. Jangankan Pak Ganjar, Mas Gibran sendiri tidak selalu berada di dekat presiden waktu acara di Solo. Jika acara itu bersifat pribadi, tentu berada dekat dengan ayahnya. Namun, bila acaranya kenegaraan, jangankan dekat presiden, Mas Gibran hanya bisa berjarak dekat dengan Pak Ganjar. Dan Gubernur Jawa Tengah itu berada di sebelah menteri yang kebetulan hadir, atau anggota DPR RI yang ikut datang. Kembali lagi ke soal Pak Prabowo. Mengapa dirinya tidak menunggu presiden yang tidak terjangkau kamera? Ini memang disengaja oleh pendiri Gerindra itu, berharap bahwa masyarakat melihat dialah capres yang dekat dengan presiden. Juga agar ada persepsi dirinya direstui bahkan didukung sepenuhnya untuk jadi presiden. Tidak bisa dibantah kalau Pak Jokowi mendorong Pak Prabowo mencalonkan diri.
juga bertarung melawan capres dari PDI Perjuangan. Beberapa pengamat malah menganalisa Pak Jokowi niatnya menggandengkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tetapi apakah kemungkinan itu terbuka? Jelas peluangnya sangat kecil. Ada yang bilang Presiden mendorong Pak Ganjar jadi pendamping Pak Prabowo karena 3 kali kalah Pilpres. PDI Perjuangan jelas-jelas tidak akan mengizinkan kadernya cuma jadi pendamping saja. Wong mereka pemenang pemilu. Lantas jika Pak Prabowo yang jadi pendamping, kemungkinannya juga kecil. Wong targetnya jadi presiden kok diposisikan cawapres. Hingga Pilpres digelar Februari tahun depan, tidak akan ada perbedaan perlakuan presiden, baik kepada Pak Ganjar maupun kepada Pak Prabowo. Hanya kesempatan kampanye jauh lebih sedikit dimiliki Pak Prabowo. Kecuali jika mundur dari Menteri Pertahanan. Pak Ganjar sendiri September tahun ini masa jabatannya berakhir. Sehingga waktu untuk berkelilingnya makin terbuka lebar. Untuk meraih kemenangan, satu-satunya jalan Pak Prabowo mengambil ceruk pemilih Pak Jokowi non PDI Perjuangan. Apalagi melihat hasil survei tingkat kepuasan masyarakat, diperkirakan bakal banyak yang mendengarkan Pak Jokowi mendukung siapa. Bukan hanya mendekat ke presiden, ke anaknya yang wali kota Solo juga dilakukan. Saat menonton bola itu, Pak Prabowo juga sempat ngobrol dengan Mas Gibran. Sebelumnya juga sengaja datang ke Solo, bertemu ke Loji Gandrung, dan upaya-upaya yang dilakukannya sudah menampakkan hasil. Ada relawan Pak Jokowi serta relawan Mas Gibran mendukung Ketua Umum Gerindra itu. Entah apa yang dijanjikan sehingga mereka merapat ke mantan Danjen Kopassus itu. Tapi setidaknya pertarungan di Pilpres 2024 jauh lebih tenang, jauh lebih adem. Berbeda dengan 2014 dan 2019 yang penuh ujaran kebencian. Meski sekarang sudah ada beberapa postingan ngawur, namun tidak sampai masif. Upaya adu domba yang dilakukan orang-orang yang tak bertanggung jawab tidak berjalan efektif di masyarakat. Kayaknya masyarakat sudah hafal siapa tetangganya yang sudah posting-posting kabar tidak jelas. Berita bohong, informasi yang mengadu domba. Jadi kalau ada postingan begitu, dibiarkan saja, wis ben lah. Akibatnya kan tidak meluas, walaupun Pak Amin Rais, Pak Refli Harun, Pak Gatot Nurmantio, Pak Rocky Gerung, koar-koar, videonya tidak disebarkan kemana-mana. Jadi ya tidak ada kompor-komporan lah. Monggo yang mau dukung Pak Prabowo silahkan. Dukung Pak Ganjar juga tidak masalah. Tidak perlu saling menghina. Kalau dikritik harus dijawab dengan cerdas serta elegan, bukan dengan emosi. Kalau ada yang tanya, saya dukung siapa? Kasih tahu nggak ya? Demikian info terkini media. Sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media